Karena dia bukan bagian dari kita. Cuma karena kamu nikah di sana, bukan berarti kami harus anggap dia anak sendiri. Itulah kalimat jahat yang ibu mertua katakan. Bandara Ahmad Yani Semarang sore itu ramai dengan lalu lalang para penjemput. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Roni, pria berkemeja biru dengan tas ransel besar di punggung. Tersenyum sumringah melihat sosok yang sudah 2 dekade tak ia temui. Ibunya, Bu Warni, dan adiknya, Andi. Namun senyum itu segera pudar ketika Bu Warni menatap tajam ke arah wanita yang berdiri di samping Roni. Seorang wanita asing, kulit putih terang, rambut coklat tua yang diikat sederhana, mengenakan kerudung krem dan gaun panjang polos. Wanita itu tersenyum sopan sambil menyapa, "Assalamualaikum, Ibu." Bukannya menjawab salam, Bu Warni malah memicingkan mata, lalu melipat tangan di dada. "Roni," desisnya, itu istrimu? Ini yang kamu bangga-banggakan mau dibawa pulang." Roni mengangguk pelan. "Namanya Hadijah, Bu. Dia mualaf. Kita sudah menikah 3 tahun lalu di Inggris." "Hadijah?" Bu Warni melotot. "Bule tua? Ini? Astagfirullah. Kamu waras enggak, Ron? Sudah 20 tahun kamu di sana, pulang-pulang malah bawa janda bule." Hadijah terdiam. Meski tak sepenuhnya paham bahasa ibu mertuanya, ia tahu intonasi marah itu bukan sambutan hangat. "Ibu, tolong jangan begitu. Dia baik, Bu." "Dia baik katamu? Lihat mukanya, Ron. Udah kayak tante-tante. Bukannya cari gadis Jawa yang bisa rawat kamu, malah bule bekas siapa tahu siapa. Kamu bawa aib ke kampung ini." Bentak Bu Warni, suaranya mengundang perhatian orang sekitar. Andi ikut bicara, sinis. "Kamu serius, Mas? Bawa janda bule, terus ngarep diterima di kampung? Dia ngerti masak rawon? Ngerti nyuci baju pakai tangan? Jangan mimpilah. Dia belajar, Andi." "Hadijah mau belajar semua," jawab Roni pelan. Hadijah mencoba menenangkan suasana. Ia bicara dalam bahasa Indonesia terbata, "Maaf, saya tidak ingin ganggu. Saya cinta Roni dan Indonesia." Namun itu hanya membuat Bu Warni semakin naik darah. "Cinta? Cinta? Kamu pikir cinta cukup? Kamu pikir kami butuh pengakuan cinta dari orang luar? Kami butuh menantu, bukan bule tua yang sok alim." Roni menatap Hadijah, jelas perempuan itu terluka. Wajahnya yang sejak tadi penuh harap kini mulai surut. Ia mundur 1 langkah, menunduk. "Ibu, dia sudah masuk Islam. Dia salat, puasa, ngaji juga sudah mulai belajar," bela Roni. Tapi ibunya tak peduli. "Saya nggak peduli. Mualaf atau bukan, kalau bukan dari darah kita, dia tetap orang asing. Sudah, Mas. Jangan bawa dia ke rumah. Malu aku sama tetangga. Udah lama kamu nggak pulang, tahu-tahu muncul kayak gini. Bikin sakit hati." Suasana makin panas. Beberapa penumpang lain melirik-lirik. Roni menghela napas panjang, memeluk istrinya yang diam dan gemetar. "Ibu, kalau ibu gak mau terima dia, berarti ibu gak terima aku juga," ucapnya lirih tapi tegas. "Kami akan cari tempat lain untuk tinggal. Kau ancam ibumu sekarang." Bu Warni membentak lagi. "Dasar anak durhaka." Roni tak menjawab. Ia menggandeng tangan Hadijah, lalu berjalan pergi meninggalkan bandara dengan hati penuh sesak. Hadijah menoleh ke belakang, menatap wanita yang seharusnya jadi ibunya juga, tapi malah memandangnya seolah ia adalah sampah tak berguna. Di belakang mereka, Bu Warni masih berdiri dengan dada naik turun, menahan amarah dan rasa malu. "Biar aja. Biar tahu rasa dia nanti. Bule tua itu gak bakal kuat hidup di sini. Lihat aja nanti." Langit sore mendung. Di sela keramaian bandara, 2 hati yang berharap disambut hangat justru terluka sejak awal langkah di tanah air. Dan luka itu baru saja dimulai. Rumah tua bercat hijau pudar itu adalah tempat di mana Roni dibesarkan. Dulu, rumah itu menyimpan banyak kenangan manis tentang masa kecilnya. Suara ayam berkokok,
aroma masakan ibunya, dan tawa bersama adik-adiknya. Tapi kali ini, suasana rumah itu terasa asing. Dingin. Seperti tak ada kehangatan yang tersisa. Khadijah duduk di sudut ruang tamu, mencoba tetap tersenyum meski jelas dirinya tak diterima. Ia memakai gamis sederhana dan kerudung putih, tangan menangkup di pangkuan. Dari dapur, aroma semur daging merebak. Ia mencoba berdiri, ingin menawarkan bantuan. "Ibu, saya bisa bantu di dapur?" tanyanya lembut, dengan logat khas bule yang terbata-bata. Namun Bu Warni hanya menoleh sekilas. "Endak usah. Dapur bukan tempat main-main orang asing." Khadijah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba duduk kembali. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Roni muncul, membawa koper dan satu dus oleh-oleh. "Ibu, saya sudah taruh semua barang di kamar belakang. Nanti malam kita istirahat di sana, ya?" katanya pada Khadijah. Kamu pikir bisa tinggal di sini, Ron?" potong Bu Warni tajam. Roni menoleh heran. "Loh, memang kenapa, Bu? Ini kan rumah saya juga. Rumah ini rumah ibu dan bapakmu. Kamu pergi 20 tahun, tahu-tahu bawa perempuan bule. Minta tinggal di sini pula? Jangan mimpi." Suara Bu Warni meninggi. Khadijah mencoba menengahi, suaranya pelan. "Kalau memang kami tidak boleh tinggal, saya mengerti, Bu. Kami bisa cari tempat lain." Andi yang sejak tadi duduk di ambang pintu ikut bersuara. "Lagian, rumah ini sempit, Mas. Kalau kalian tinggal di sini, nanti tetangga ngomong. Malu, masa menantu bule, tapi kerjaannya duduk-duduk aja. Bisa apa dia di sini?" Roni mulai terlihat kesal. Khadijah sudah berusaha menyesuaikan diri. Dia belajar bahasa Indonesia, belajar Islam, dan dia sudah jadi istri sahku. Kenapa kalian tidak bisa menerima? Bu Warni berdiri, matanya menatap tajam pada Roni. "Karena dia bukan bagian dari kita. Cuma karena kamu nikah di sana, bukan berarti kami harus anggap dia anak sendiri. Kalau kamu memang sayang sama dia, silakan keluar dari rumah ini. Jangan bikin sumpek." Khadijah tertegun. Ia merasa seperti ditusuk dari segala arah. Ingin rasanya ia bicara banyak, menjelaskan bahwa ia tulus, bahwa ia hanya ingin hidup sederhana dengan suami yang ia cintai. Tapi ia tahu, apapun yang ia ucapkan hanya akan dianggap angin lalu. "Baik," ucap Roni akhirnya, menatap ibunya dengan wajah kecewa. "Kalau begitu, kami akan pergi. Terima kasih sudah sempat menyambut kami meskipun hanya sebentar." Bu Warni menyeringai tipis. "Ya, sana pergi. Bawa bule tua itu jauh-jauh. Jangan bikin rumah ini kena sial." Khadijah menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tak menyangka, pulang ke negeri suaminya justru terasa seperti masuk ke hutan penuh duri. Keluar dari rumah itu, Roni menggandeng tangan istrinya. Di luar, langit mendung menggantung. Suara ayam berkokok terdengar samar, dan bau tanah basah menyengat. Tapi lebih dari itu, bau penolakan dan penghinaan masih melekat kuat di hati Khadijah. "Maafkan aku, Khadijah," ucap Roni pelan. Khadijah menatapnya, mencoba tersenyum. "Tak apa, Roni. Aku hanya berharap, tempat yang kita tuju nanti bisa lebih hangat dari rumahmu tadi." Dan disitulah awal dari kehidupan baru mereka dimulai, bukan dengan pelukan keluarga, tapi dengan luka dari orang yang seharusnya menjadi pelindung. Kontrakan kecil yang mereka sewa terletak di pinggiran kampung, berdempetan dengan rumah-rumah lain yang hanya dipisahkan oleh tembok tipis dan gang sempit. Sejak Roni dan Khadijah pindah ke situ, suasana kampung yang biasanya riuh oleh sapaan hangat berubah jadi hening saat mereka lewat. Tatapan warga terasa tajam, dan bisik-bisik tak pernah absen mengikuti langkah kaki mereka. Pagi itu, Khadijah melangkah pelan menuju warung depan gang untuk membeli sayur. Ia membawa tas kain dan mengenakan gamis abu-abu serta kerudung syar'i yang menutup hingga dada. Langkahnya pelan, dan setiap orang yang dilewati hanya memandang, tanpa senyum, tanpa sapa. Di pojok gang, 3 ibu-ibu sedang duduk di bangku bambu sambil mengupas jagung.
Begitu melihat Khadijah lewat, mereka langsung membungkam, namun begitu punggung wanita itu menjauh, cibiran pun dimulai. Itu tuh si bule. Sok alim banget. Ya, kerudungnya lebar bener. Kek mau ceramah, celetuk Bu Narti, sambil meludah ke tanah. Katanya mualaf, tapi yakin gak sih dia beneran masuk Islam? Jangan-jangan cuma pura-pura biar bisa kawin sama Roni. Timpal Bu Lastri, suaranya dikecilkan tapi cukup keras untuk terdengar oleh siapa saja yang lewat pelan. Iya, masa bule masuk Islam? Gak masuk akal. Lhawong ngaji aja pasti masih belepotan. Gaya doang itu. Bu Jumiem ikut mengerutkan hidung. Tak jauh dari situ, Khadijah berhenti sebentar di warung Embok Sarmi. Ia tersenyum dan menyapa, "Selamat pagi, Embok. Saya mau beli wortel dan tomat, ya." Namun, Embok Sarmi hanya menjawab singkat tanpa menatap. "Iya, ambil aja di keranjang." Khadijah tetap tersenyum, meski matanya mulai memerah. Ia tahu, senyum tak akan bisa memecah dinding kecurigaan yang telah menebal. Usai membayar, ia pamit dan kembali melewati gang sempit itu, diiringi lagi oleh lirikan tajam. Saat Khadijah hampir sampai ke rumah kontrakan, seorang anak kecil menunjuknya sambil tertawa. Itu bule Arabia, Bu? Kok mukanya putih tapi bajunya kayak ustazah?" Ibunya, tanpa menegur si anak, malah tertawa dan berkata, "Iya, Nak. Itu namanya bule nyasar. Nggak tahu malu." Khadijah mempercepat langkah. Pintu kontrakan ditutupnya pelan, namun air matanya mulai turun. Di balik pintu tipis itu, suara-suara gunjingan masih terdengar. Tak lama kemudian, Roni pulang dari warung kopi tempatnya nongkrong sebentar mencari kabar kerja. Ia melihat wajah istrinya yang memerah dan mata sembab. "Ada yang ngomongin kamu lagi?" tanya Roni, mencoba tenang. Khadijah mengangguk pelan. "Mereka bilang aku pura-pura, hanya untuk bisa menikahimu. Mereka tak percaya aku cinta pada Islam. Mereka bahkan tertawakan caraku berpakaian." Roni mendesah, lalu memeluk istrinya erat. "Maafkan aku. Mereka memang belum bisa terima. Tapi jangan biarkan lidah mereka menjatuhkan semangatmu. Kita akan buktikan kalau kamu bukan sekadar bule yang datang untuk numpang lewat." "Tapi sampai kapan, Roni?" Khadijah bertanya pelan. "Aku sudah jauh dari tanahku. Aku belajar bahasa kalian, aku belajar agamamu, bahkan meninggalkan semuanya. Tapi, mereka tetap melihatku seperti monster." Dari balik jendela yang retak, terdengar suara tetangga yang lewat. "Ngapain juga dia ke masjid tiap subuh? Mau pamer kali, biar dibilang alim. Halah, munafik." Roni mengepalkan tangan, tapi Khadijah menyentuhnya. "Jangan, Roni. Kalau kita marah, mereka akan bilang kita emosi karena salah. Lebih baik kita diam, tapi terus berdiri." Di luar, mentari mulai naik. Tapi bagi Khadijah, sinar itu belum benar-benar menghangatkan. Di negeri suaminya sendiri, ia merasa seperti orang asing yang bahkan tak pantas menyapa. Namun, di dalam hatinya, ia bersumpah, ia takkan menyerah. Sebab Islam tidak mengajarkannya untuk membenci. Dan ia percaya, suatu saat, kebenaran akan bicara dengan sendirinya. Kontrakan itu hanya seluas 8 kali 8 meter, berdinding bata setengah plester, atap seng bocor di beberapa titik. Di malam hari, suara tikus sering terdengar dari plafon, dan nyamuk menjadi tamu tetap yang tidak bisa diusir. Tapi bagi Khadijah, rumah kecil itu lebih dari cukup, asal ada cinta dan penerimaan dari suaminya. Sayangnya, cinta saja tak selalu cukup ketika tekanan datang bertubi-tubi. Malam itu hujan turun pelan. Di atas tikar usang yang digelar di ruang tamu, Khadijah duduk bersandar di dinding sambil melipat pakaian. Wajahnya lesu. Matanya merah karena terlalu sering menahan tangis. Roni duduk di kursi plastik di sudut ruangan, menatap layar ponsel kosong. Pesan dari Andi belum ia balas. Panggilan dari ibu juga belum ia jawab. "Khadijah," katanya pelan. "Tadi ibu nelepon. Bilang kalau aku harus pulang ke rumah sebentar besok. Katanya ada yang mau dibicarakan."
Khadijah hanya mengangguk tanpa menoleh. Tangannya tetap sibuk melipat gamis. Ya, dia minta aku pulang sendiri. Tanpa kamu. Hening. Suara hujan makin jelas terdengar di atap seng. Khadijah menarik napas pelan, lalu menjawab, "Aku sudah biasa, Roni. Tak apa. Pergilah. Mungkin memang aku membuat keadaan jadi sulit." Roni berdiri, menghampirinya. "Jangan bicara begitu. Aku juga bingung. Dijah." Ibu dan Andi marah terus. Mereka bilang aku berubah, nggak hormat pada keluarga. Tapi aku juga gak mau kamu terus disakiti. Khadijah mendongak perlahan, menatap suaminya. "Kamu tahu, Roni, apa yang paling menyakitkan bagiku? Bukan cemoohan tetangga. Bukan sindiran dari keluargamu. Tapi sikapmu, yang tak pernah benar-benar membelaku di depan mereka." Roni tercekat. "Aku cuma gak mau memperkeruh keadaan." Dengan diam, "Kamu biarkan aku sendirian menahan semuanya?" Suara Khadijah bergetar. "Di meja makan itu, ibumu sengaja tidak menyajikan makanan untukku. Kamu diam. Saat tetanggamu menuduhku masuk Islam karena harta, kamu juga diam." Roni duduk di sebelah istrinya, memegangi tangan wanita itu. "Aku minta maaf. Aku memang lemah. Tapi aku juga bingung, Dijah. Ibu membesarkanku sejak kecil, berjuang sendiri tanpa bapak. Aku takut kalau aku terlalu keras, dia akan merasa aku melupakannya. Dan aku istrimu, Roni. Aku meninggalkan hidupku di Inggris, menjual semua yang kupunya untuk bersamamu di sini. Tapi di negerimu sendiri, aku dianggap tamu tak diundang. Kalau kamu tak bisa jadi tembok pelindungku, maka aku akan hancur perlahan." Khadijah menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Roni menunduk. Hatinya diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Ia mencintai istrinya. Tapi ia juga masih terikat oleh bayang-bayang ibunya yang keras kepala dan adiknya yang terus memprovokasi. Ia merasa seperti berada di tengah dua kapal yang sedang tenggelam, dan tak tahu mana yang harus diselamatkan lebih dulu. "Besok, kalau aku pergi ke rumah ibu, kamu mau ikut?" tanya Roni pelan. Khadijah menggeleng. "Aku akan diam di sini. Kalau aku datang, mereka hanya akan berkata aku cari muka atau menyusup ke keluarga kalian." "Dijah." "Tidak apa, Roni," jawabnya sambil mengusap air mata. "Pergilah. Tapi pulanglah bukan sebagai anak yang ingin menyenangkan ibunya, melainkan sebagai suami yang ingin membela kebenaran." Di luar, hujan masih turun. Di dalam, dua hati saling mencintai tapi mulai saling menjauh. Dan di antara keduanya, berdiri tembok tak kasat mata, keluarga, rasa bersalah, dan ketakutan. Roni menatap wajah istrinya yang basah air mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin cintanya belum cukup kuat untuk melawan semuanya. Malam itu, langit Semarang diguyur hujan ringan. Udara terasa lembab dan sepi. Di sebuah masjid kecil yang hanya berjarak 3 rumah dari kontrakan, Khadijah melangkah pelan dengan payung biru di tangannya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Masjid itu kosong, hanya 1-2 orang tua yang baru saja selesai sholat Isya dan kini berjalan pulang. Khadijah melepas sepatunya di beranda, menyelipkannya rapi ke sudut, lalu masuk ke dalam. Lampu di langit-langit redup, tapi cukup untuk membuatnya melihat sajadah terhampar rapi di saf pertama. Ia mengambil satu sajadah dan membentangkannya. Dengan hati berat, ia berdiri, takbir, dan memulai sholat. Dalam sujud yang panjang, air matanya mulai mengalir. Hatinya penuh sesak. Bibirnya bergetar melafalkan doa, meski kalimat-kalimatnya belum sepenuhnya fasih. "Ya Allah, Engkau tahu aku datang ke negeri ini bukan untuk dipuja. Bukan untuk sombong karena warna kulitku atau pasporku. Aku datang karena aku mencintai agama MU dan mencintai suamiku. Tapi kenapa aku merasa sangat sendiri di sini?" Tangisnya kian menjadi dalam sujud yang tak kunjung bangkit. Ia menangis bukan hanya karena hinaan dan penolakan, tapi karena rasa rindu akan kedamaian yang dulu ia temukan saat pertama kali mengenal Islam, di tempat yang jauh dari sini. Beberapa tahun lalu, di sebuah sudut kota kecil di Inggris,
Khadijah yang saat itu masih bernama Kate duduk di bangku taman, terisak karena kegagalan rumah tangga. Suaminya meninggalkannya demi wanita lain, dan ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Saat itulah seorang wanita tua asal Indonesia menghampirinya dan menawarkan teh hangat. "Aku tidak punya banyak, tapi teh ini bisa menghangatkanmu," ucap wanita itu, mengenakan kerudung kecil dan senyum yang hangat. Wanita itu bernama Bunia, seorang janda perantauan yang tinggal di flat kecil tidak jauh dari taman. Dari pertemuan kecil itulah, Kate mulai mengenal Islam. Ia diajak ke masjid komunitas, diperkenalkan pada sahabat-sahabat muslimah yang sederhana, dan tanpa paksaan, hatinya luluh. Islam bukan sekadar keyakinan, Kate, tapi jalan hidup yang penuh cinta. Allah tak pernah meninggalkan hambanya, meski semua manusia menolak kita, kata Bunia suatu malam. Ucapan itu selalu terpatri dalam hati Khadijah, nama yang ia pilih saat mengucap syahadat. Tapi kini, saat ia telah berada di negeri yang katanya penuh umat Islam, ia justru merasa paling asing dan sendirian. Di masjid kecil itu, seseorang masuk pelan. Seorang ibu tua berjilbab biru laut, yang sering terlihat menyapu halaman masjid. "Kamu sendirian, Nak?" tanya ibu itu lembut. Khadijah cepat-cepat menghapus air matanya. "Iya, Bu. Saya hanya ingin tenang." Ibu itu duduk di sampingnya, tak langsung bertanya. Beberapa menit mereka hanya diam. Lalu, dengan suara lirih, Khadijah bertanya, "Bu, kenapa saya merasa tak diterima? Saya belajar Islam dengan sepenuh hati, tapi banyak yang melihat saya seperti musuh." Ibu itu tersenyum tipis. Karena manusia terbiasa melihat kulit, bukan hati. Mereka terbiasa menghakimi tanpa memahami. Tapi percayalah, Allah melihatmu. Allah tahu perjuanganmu. Khadijah menunduk. "Saya jauh dari keluarga, saya tinggalkan hidup nyaman saya. Di sini, saya hanya ingin jadi istri yang baik, muslimah yang taat. Tapi semuanya terasa salah." Ibu itu menepuk bahunya lembut. "Di kampung ini memang belum semua orang terbuka. Tapi kau tak sendiri. Lanjutkan sujudmu. Terus belajar. Biarkan mereka bicara, sebab suatu hari, mereka akan lelah menilai dan mulai melihat siapa kamu sesungguhnya." Malam itu, Khadijah kembali sujud. Kali ini lebih tenang. Air matanya masih jatuh, tapi tidak lagi karena merasa kalah, melainkan sebagai pengingat bahwa jalan menuju ridha Allah tidak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Di luar, gerimis masih turun. Tapi di dalam masjid kecil itu, satu jiwa kembali menemukan pijakannya. Meskipun negeri ini belum menerimanya sepenuh hati, ia tahu Allah sudah lebih dulu melakukannya. Warung kopi milik Andi selalu ramai setiap pagi hingga menjelang sore. Letaknya strategis, persis di depan pasar kecil kampung. Tempat ini bukan cuma untuk ngopi, tapi juga tempat bertukar kabar dan menggosip. Pagi itu, warung dipenuhi pelanggan. Beberapa bapak duduk menyilangkan kaki sambil menyeruput kopi hitam, dan ibu-ibu tukang sayur nongkrong di bangku panjang dekat dinding, saling bertukar cerita terbaru tentang siapa yang hamil di luar nikah, siapa yang ribut dengan tetangga, dan tentu saja, tentang si bule mualaf yang tinggal di kontrakan pojok gang. Katanya si bule itu dulu cerai 2 kali, loh, bisik Bu Jumiem, melirik kiri kanan. Iya, dan dia pura-pura rajin ke masjid biar kelihatan alim. Padahal siapa tahu aslinya kayak apa di sana. Timpal Bu Narti sambil mengaduk kopi susu. Andi, yang saat itu berdiri di balik meja kasir, hanya tertawa kecil. Ia menikmati setiap gosip yang mengalir. Tapi dalam hatinya, ia juga penasaran. Bukan hanya karena rasa iri atau cemburu, tapi karena sejak awal ia tak percaya bahwa seorang bule, janda pula, tiba-tiba bisa masuk Islam, lalu tinggal di kampung mereka dengan wajah penuh kepasrahan. Saat warung sepi jelang zuhur, Roni datang membawa laptop milik Khadijah. "Andi, pinjam colokan bentar. Laptop ini error, aku mau coba sambungin ke wifi warung." "Lah, laptop bule itu ya?" tanya Andi sambil memiringkan kepala. "Iya, dia minta aku update softwarenya," jawab Roni sambil tersenyum.
Roni lalu duduk dan meninggalkan laptop itu menyala di meja, sambil ke toilet di belakang warung. Saat itu, layar laptop terbuka begitu saja, dan satu tab email terbuka lebar. Andi, yang berdiri paling dekat, melirik cepat. Subjek, Property Sale Confirmation Regent Street. Attachment, Notarized Deed PDF. Alis Andi mengernyit. Tangannya mulai gatal. Ia mengintip lebih dekat dan melihat puluhan email bertuliskan, Closing Business, Account Transfer Notification, dan Final Audit Report. Lalu matanya terpaku pada sebuah dokumen PDF yang terbuka. Certificate of Ownership Hadijah Reynolds. Property, 2 unit apartemen di Kensington, London. Restoran, Little Java Deli Soho, London. Total Asset Estimated, 1142000. Pemilik tunggal, Hadijah binti Muhammad, formerly Catherine Reynolds. Andi nyaris tak bisa menutup mulutnya. Ia membatin. Ini beneran? Selama ini bule itu, pemilik restoran dan apartemen, hartanya miliaran. Gak mungkin. Saat itu, Roni kembali dari toilet dan duduk. Udah lihat, Andi? Kayaknya laptopnya juga penuh file kerjaan istri. Andi tersenyum kecut, pura-pura biasa. Banyak banget ya file Inggris-Inggrisan gitu. Ia menahan diri agar tidak tampak terlalu antusias. Tapi dalam hatinya sudah bergemuruh. Begitu Roni pulang, Andi langsung membuka ponselnya dan menelepon ibunya. Bu, ibu harus dengar ini. Ternyata, si bule itu kaya raya, Bu. Asli kaya. Aku barusan lihat file di laptopnya. Dia punya restoran di London sama apartemen 2 biji. Di seberang, Bu Warni semula diam. Lalu terdengar suaranya, pelan tapi tajam. Kamu jangan ngarang, Andi. Jangan main-main sama kabar. Beneran, Bu. Ada dokumennya. Namanya sendiri yang tertera di sertifikat. Wah, jangan-jangan dia sengaja pura-pura miskin, Bu, biar ngelihat siapa yang tulus. Suara Bu Warni berubah. Tak lagi kasar seperti biasanya. Kini terdengar sedikit gugup. Jadi dia gak ngandalin Roni. Bukan cuma gak ngandalin, Bu. Dia bisa ngidupin satu kampung kalau mau. Aku kira bule itu modal muka doang, ternyata punya harta segunung. Hening sesaat di seberang. Lalu Bu Warni berkata pelan, Andi, kamu ajak Roni makan malam di rumah malam ini ya? Sama istrinya juga. Bilang ibu yang undang. Andi nyengir. Hehe sipe, Bu. Akhirnya sadar juga, ya? Begitu sambungan terputus, Andi duduk dan tertawa kecil. Dunia memang aneh. Tadi pagi masih dihina sebagai bule nyasar, sekarang mulai dirancang jadi rebutan. Di langit-langit warung, kipas angin tua terus berputar. Tapi dunia Hadijah, yang selama ini diselimuti prasangka dan hinaan, pelan-pelan mulai bergeser. Bukan karena penjelasan atau perjuangan, tapi karena sesuatu yang lebih tajam daripada kebenaran. Uang. Dan tanpa sadar, senyum penuh kepalsuan mulai disiapkan oleh orang-orang yang tadinya paling membencinya. Malam itu, angin bertiup sejuk, langit cerah tanpa hujan. Di ruang tamu rumah Bu Warni, aroma tumisan buncis dan ayam kecap menggoda dari dapur. Karpet digelar, meja kayu dipoles bersih, dan piring-piring baru bermotif bunga ditata rapi. Lampu gantung tua yang biasanya dibiarkan redup kini diganti dengan lampu terang. Semua tampak berbeda dari suasana biasanya. Hadijah berdiri ragu di depan pintu bersama Roni. Ia mengenakan gamis biru muda dan kerudung senada. Roni menyemangatinya, ayo, Dijah. Ibu sendiri yang undang. Mungkin dia mulai berubah. Hadijah hanya tersenyum kecil. Ia tahu, perubahan tidak datang secepat itu. Terlebih setelah luka penghinaan yang masih hangat di hatinya. Begitu pintu dibuka, Bu Warni muncul dengan senyum. Senyum yang terasa aneh bagi Roni sendiri. Assalamualaikum. Sapa Roni. Waalaikumsalam. Masuk, Mas Roni. Mbak Hadijah, ucap Bu Warni, menambahkan panggilan, Mbak, untuk pertama kalinya, dan itu terdengar asing sekali. Hadijah hanya menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Di dalam,
Andi sudah duduk di ruang tamu, lengkap dengan kemeja rapi dan gelas teh di tangannya. Ia menyambut dengan senyum lebar. "Loh, Mbak Khadijah makin cantik sekarang. Gamisnya bagus banget, beli di mana?" "Di luar negeri ya?" Khadijah menoleh dengan sopan. "Tidak, ini saya beli dari penjahit dekat kontrakan." Bu Warni ikut tertawa. "Ah, Mbak ini merendah terus. Dengar-dengar, Mbak juga punya restoran di luar negeri ya? Wah, pantas aja tampilannya beda." Roni langsung melirik ibunya. "Bu, ibu tahu dari mana?" Andi menyahut cepat, "Ya adalah, Mas. Namanya juga kampung, berita cepat nyebar." Khadijah diam. Ia tahu dari mana semua ini berasal, dan apa yang mendorong sikap manis tiba-tiba ini. Bukan cinta, bukan penerimaan, tapi sesuatu yang lebih dingin dan memuakkan, harta. Saat makan malam dimulai, mereka duduk lesehan di ruang makan. Meja penuh makanan enak, ayam goreng, sambal terasi, sayur lodeh, hingga kerupuk udang. Lebih banyak dari biasanya. "Silakan makan, Mbak. Jangan sungkan. Ibu masak spesial hari ini," ucap Bu Warni. Khadijah tersenyum, mengambil sendok perlahan. Namun di balik senyum itu, hatinya menyusun pertanyaan. Di mana mereka saat aku tak diberi nasi sebutir pun dulu? "Mbak Khadijah," tiba-tiba Bu Warni bicara lagi. "Kalau nanti ada waktu, barangkali bisa bantu ibu buka usaha kecil-kecilan? Kita bikin warung kopi yang lebih besar, ya? Kan ibu dengar Mbak punya pengalaman bisnis." Khadijah berhenti mengunyah. Roni melirik ibunya tajam. "Bu, jangan bicara begitu. Khadijah belum tentu." "Oh, bukan maksud ibu maksa, Ron," potong Bu Warni cepat. "Ibu cuma pengen nambah penghasilan keluarga. Tapi kalau nggak bisa, ya gak apa-apa. Ibu cuma ngomong." Andi menimpali, "Iya, Mas. Kan keluarga saling bantu. Lagian Mbak Khadijah juga pasti pengen usaha di sini, ya kan, Mbak?" Khadijah meletakkan sendoknya perlahan. "Saya belum terpikir soal usaha, Mas. Saat ini saya dan Roni hanya ingin hidup tenang dulu." Seketika ruangan menjadi sedikit kaku. Tapi Bu Warni cepat mengalihkan. Iya, ibu ngerti. Pokoknya kapan-kapan aja. Yang penting sekarang kita akur dulu. Hehehe." Setelah makan, Khadijah pamit ke dapur untuk mencuci tangan. Saat ia lewat, sempat mendengar percakapan lirih antara Andi dan ibunya di balik pintu dapur. "Bu, kita gak boleh nyanyain kesempatan ini. Kalau dia punya harta segitu, masa kita cuma dapat senyumnya doang? SSST, pelan dikit. Kita pelan-pelan aja, jangan langsung to the point. Bule itu PK. Tapi kalau kita baik terus, pasti dia luluh." Khadijah berdiri terpaku. Ia tidak menangis, tidak lagi. Hatinya sudah lebih kuat dari hari-hari pertama ia diinjak. Tapi luka tetap terasa, sebab luka dari kepalsuan lebih dalam daripada luka dari benci yang terang-terangan. Malam itu, saat berjalan pulang bersama Roni, Khadijah berkata, "Aku tahu kenapa mereka berubah. Dan aku tidak akan marah. Tapi aku juga tidak akan mudah percaya." Roni menatap istrinya lama. "Aku juga dengar sebagian tadi. Aku minta maaf." Khadijah hanya mengangguk pelan. "Tak perlu minta maaf, Roni. Kita akan terus jadi tamu di rumah yang tidak pernah benar-benar menerima kita. Tapi asal kita tidak ikut bermain dalam kepura-puraan itu, aku tetap tenang." Di langit malam, bintang-bintang seakan lebih jauh dari biasanya. Namun langkah kaki Khadijah tetap mantap. Sebab kini ia tahu, bahkan kepura-puraan tak akan bisa membelinya. Tidak dengan uang. Dan tidak dengan kata, "Mbak," yang diucapkan hanya untuk menyentuh dompet, bukan hatinya. Dapur kontrakan yang sempit malam itu lebih dingin dari biasanya. Lampu neon yang menggantung dari langit-langit berkelap-kelip seperti hendak mati, menambah ketegangan yang menggantung di udara. Di atas meja kecil, masih ada sisa nasi dan tumis kangkung dari makan malam yang tidak disentuh. Khadijah berdiri membelakangi Roni, mencuci piring dengan gerakan pelan, seolah-olah ingin mengulur waktu. Tapi di dalam dadanya,
Ada gelombang emosi yang mulai mendidih. Sudah cukup. Sudah terlalu banyak ia diamkan, ia telan sendiri. Roni duduk di kursi plastik, memandangi punggung istrinya. Ia tahu, sesuatu sedang tidak baik. Sudah seminggu terakhir Hadijah nyaris tak bicara sepenuh hati. Bahkan senyumnya kini lebih sering dibuat-buat. Dan malam ini, semua akan pecah. Hadijah meletakkan piring terakhir ke rak. Ia mengeringkan tangannya dengan lap lusuh, lalu berbalik pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Roni," ucapnya pelan, tapi tajam. "Aku ingin bertanya sesuatu. Dan tolong jawab dengan jujur." Roni mengangguk perlahan, "Tentu. Tanya apa saja." Hadijah menatap suaminya dalam-dalam. "Kalau saja kamu tahu aku bukan orang kaya, tidak punya restoran, tidak punya apartemen, tidak punya rekening besar di Inggris, apakah kamu masih akan berdiri di sampingku seperti sekarang?" Roni terdiam. Tak ada jawaban. Hadijah mengangkat dagunya sedikit, suaranya meninggi. "Jawab aku, Roni. Tanpa hartaku, apakah kamu masih akan membelaku saat ibumu mengusirku? Apakah kamu akan tetap mengatakan, 'Dia istriku, aku akan bersamanya,' atau kamu akan diam seperti kemarin-kemarin?" Roni menghela napas. "Hadijah, kenapa kamu tanya itu?" "Karena aku ingin tahu apakah kamu berdiri di sini karena cinta, atau karena kamu mulai sadar siapa sebenarnya aku." Nafas Hadijah bergetar. "Karena jujur, aku lelah. Aku mencintaimu, Roni. Tapi cinta tidak akan cukup jika aku harus bertarung sendirian." Roni menunduk. Matanya tak sanggup menatap mata wanita yang telah begitu banyak berkorban untuknya. Aku juga bingung, Dijah. Aku tumbuh dalam keluarga yang keras kepala. Ibu dan Andi, mereka sulit. Dan ketika aku tahu tentang hartamu, Ia terdiam. Tak sanggup melanjutkan. Hadijah tersenyum miris. "Kau tidak menjawab pertanyaanku. Artinya, jawabannya sudah jelas." "Bukan begitu," Roni mencoba menjelaskan, tapi suaranya kehilangan keyakinan. "Sudah cukup," potong Hadijah dingin. "Hari ini ibumu menyapaku dengan sayang, memelukku, dan bilang menyesal. Tapi kita berdua tahu itu semua karena dokumen yang kamu biarkan terbuka di laptop. Aku tidak butuh itu, Roni. Aku tidak butuh dicintai karena harta. Aku butuh tempat yang jujur untuk mencintai dan dicintai." "Dijah, aku tetap mencintaimu," ucap Roni tergesa. "Kalau begitu, tunjukkan dengan tindakan. Bukan diam saat aku dilukai. Bukan membisu saat aku dihinakan. Bukan hanya bersikap baik saat kamu tahu aku bisa mengangkat martabatmu." Roni menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku gagal ya, Dijah?" "Belum sepenuhnya," jawab Hadijah lirih. "Tapi kau semakin dekat ke sana." Sunyi kembali menyelimuti dapur kecil itu. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di dalam, dua manusia yang dulu dipertemukan oleh takdir dan harapan kini berdiri di ambang keretakan. Tak ada pertengkaran besar, tak ada piring pecah. Hanya dialog yang jujur dan menyakitkan. Hadijah melangkah menuju kamar, tapi sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. "Besok aku akan ke masjid lebih pagi. Sendiri. Aku butuh waktu untuk berpikir. Bukan tentang agama, bukan tentang kamu. Tapi tentang aku, dan apa yang pantas aku pertahankan." Dan pintu kamar tertutup pelan. Di kursi plastik yang nyaris retak, Roni masih duduk terpaku, merasakan kesunyian yang berbeda. Sunyi dari hati seorang wanita yang mulai kehilangan rasa percaya. Untuk pertama kalinya, ia takut. Bukan kehilangan hartanya, tapi kehilangan satu-satunya manusia yang pernah benar-benar tulus padanya. Langit belum benar-benar terang ketika Hadijah melangkah keluar dari kontrakan. Azan subuh baru saja berkumandang, menggema lembut di udara pagi yang sunyi. Angin dingin menyentuh kulitnya, tapi langkahnya mantap. Gamis abu dan kerudung hitam sederhana menutupi tubuhnya yang sedikit gemetar. Bukan karena udara, tapi karena isi hati yang mulai mengeras. Musala kecil di ujung gang sudah membuka pintunya. Lampunya remang,
Hanya ada 2 orang jemaah lelaki yang baru selesai sholat. Di pojok saf wanita, seorang ustazah kampung yang biasa membimbing ibu-ibu mengaji duduk membaca Al-Quran, suaranya lirih dan tenang. Khadijah menunggu mereka pergi. Setelah tinggal berdua, ia mendekat perlahan dan duduk di samping ustazah. "Assalamualaikum, ustazah," sapanya pelan. Ustazah menoleh dan tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, Mbak Khadijah. Masya Allah, pagi sekali sudah ke sini." Khadijah menunduk. "Saya tidak tahu harus kemana, selain tempat ini." Ustazah meletakkan mushaf, memperhatikan wajah Khadijah yang terlihat letih dan mata sembab yang belum sempat ditutupi. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanya ustazah lembut. Khadijah menarik napas dalam-dalam. "Saya pikir saya kuat. Saya pikir selama saya sabar, Allah akan lembutkan hati semua orang. Tapi ternyata, sabar itu sendiri bisa menjadi racun kalau saya diam saja saat diinjak." Ia mengusap ujung matanya yang mulai berkaca-kaca. "Saya datang jauh dari Inggris bukan untuk pamer agama, bukan untuk cari suami kaya. Saya tinggalkan kenyamanan, keluarga, bahkan nama saya, demi keyakinan baru saya, demi cinta saya. Tapi apa yang saya terima? Hinaan, kecurigaan, dan sekarang kepalsuan." Ustazah mengangguk pelan. "Saya tahu. Saya perhatikan kamu sejak awal. Kamu berbeda. Kamu mencoba menyatu, belajar, menunduk, menghormati. Tapi tidak semua hati bisa disentuh dengan kelembutan. Saya mulai merasa mungkin saya salah tempat." Suara Khadijah mulai bergetar. "Roni sendiri, dia mencintaiku, tapi hatinya masih ditarik-tarik oleh ibunya. Dia tak pernah berdiri sepenuhnya untukku." Ustazah terdiam sejenak, lalu menatap Khadijah dalam-dalam. "Kamu tahu, Khadijah, keikhlasan itu bukan berarti harus selalu bertahan." Khadijah mengangkat wajahnya. "Maksud ustazah?" "Kadang, pergi adalah bentuk perjuangan paling suci. Ketika tempatmu tak lagi menghargai keberadaanmu, ketika cinta yang kamu beri hanya ditimbang dengan uang dan status, maka mungkin Allah sedang menyuruhmu memuliakan dirimu sendiri." Air mata Khadijah jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Tapi saya takut, ustazah. Kalau saya pergi, apakah itu artinya saya kalah? Apakah saya gagal menjadi istri? Gagal menjadi muslimah yang sabar?" "Tidak, nak." Ustazah menyentuh tangan Khadijah hangat. "Allah tahu isi hatimu. Bahkan Rasulullah pun pernah memilih hijrah saat tanah kelahiran beliau menolak kebenaran. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, itu cara Allah menyelamatkan hambanya dari kehinaan yang berlarut-larut." Khadijah memejamkan mata. Suara azan pertama fajar sudah lama usai, namun gema kata-kata ustazah itu justru baru mulai menggema di hatinya. "Lalu jika saya pergi, apakah salah jika saya pergi dengan diam-diam? Tanpa menjelaskan ke siapapun? Saya lelah menjelaskan pada orang yang hanya mendengar untuk menilai." "Tidak salah. Tapi pastikan niatmu tetap lurus. Jangan pergi untuk membalas. Tapi pergilah untuk menyelamatkan ketenangan hatimu." Khadijah mengangguk perlahan. Beberapa menit kemudian, ia berdiri, lalu mencium tangan ustazah dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih, ustazah. Malam ini saya akan menulis surat untuk suami saya. Biar dia tahu bahwa cinta tak cukup jika tidak dibarengi keberanian untuk membela." Langkah Khadijah kembali pulang pelan, menyusuri jalan kampung yang masih basah. Tapi di dalam dirinya, sudah tidak ada keraguan lagi. Ia tidak akan menunggu untuk diterima dengan terpaksa. Ia tidak akan tinggal di rumah yang mengasihinya karena kekayaan. Ia tidak akan bertahan di sisi suami yang tidak sanggup memegang tangannya saat semua orang menjatuhkan. Subuh itu, Khadijah sudah membuat keputusan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar, dirinya terlalu kuat untuk terus diperlakukan seperti beban. Dan saat matahari nanti terbit, mungkin itu adalah hari terakhir kampung ini melihat perempuan bule mualaf itu. Tapi bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai wanita yang memilih berdiri sendiri, demi mempertahankan martabatnya. Langit Semarang pagi itu mendung menggantung seperti menahan tangis.
Tak ada cahaya mentari, hanya bias kelabu yang menyelimuti kota. Di dalam ruang keberangkatan Bandara Ahmad Yani, Khadijah duduk sendiri di kursi tunggu, memeluk tas kecil berisi paspor dan beberapa pakaian sederhana. Tak ada koper mewah, tak ada uang tunai yang berlebihan. Ia benar-benar pergi hanya dengan dirinya sendiri, dan hati yang tak ingin menyimpan dendam. Beberapa jam sebelumnya, di dalam kontrakan kecil yang masih menyisakan aroma hujan malam, Khadijah menulis sepucuk surat dengan tinta biru, pada kertas putih tanpa amplop. Tulisan tangannya tegas, sederhana, hanya satu kalimat yang ia goreskan. Aku datang bukan untuk menguji siapa yang baik, tapi siapa yang tulus. Surat itu ia lipat rapi, lalu letakkan di atas meja makan kecil, tepat di samping piring bekas sarapan Roni yang belum dicuci. Ia memandang ruangan itu sekali lagi. Ruang yang pernah ia pikir bisa menjadi rumah, ternyata hanya tempat singgah yang tak mampu menampung luka. Kemudian ia berjalan pelan keluar, tanpa suara, tanpa jejak. Kini, di bandara, panggilan boarding diumumkan. Penumpang tujuan London Heathrow, harap segera menuju gate 3. Khadijah berdiri, menarik napas dalam, dan melangkah mantap menuju gerbang keberangkatan. Kepalanya tertunduk, tapi wajahnya tenang. Tak ada air mata. Ia telah menangisi cukup banyak hal sebelumnya. Saat ini, hanya ketenangan yang tersisa. Beberapa jam kemudian, pintu kontrakan terbuka keras. Roni berlari masuk, wajahnya panik. Khadijah, panggilnya. Dijah, kamu di mana? Tak ada jawaban. Ia menoleh ke sekeliling, lalu matanya menangkap secarik kertas di meja. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. Hanya satu kalimat, namun cukup untuk mengguncang hatinya. Aku datang bukan untuk menguji siapa yang baik, tapi siapa yang tulus. Roni memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Ya Allah, Dijah, kenapa kamu gak bilang apa-apa? Ia meraih ponsel, menghubungi nomor Khadijah. Tidak aktif. Ia segera berlari keluar, menyetop ojek, dan bergegas ke bandara, berharap belum terlambat. Di Bandara Ahmad Yani, Roni tiba dengan napas terengah-engah. Tapi saat ia sampai di lobi keberangkatan internasional, layar sudah menunjukkan status. Flight GIA 034, departed. Ida. Dijah, jangan pergi, bisik Roni, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai bandara, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya pecah juga. Beberapa pengunjung melirik iba, tapi tak ada yang mendekat. Sementara itu, di rumah Bu Warni, Andi membaca ulang pesan dari Roni. Khadijah sudah pergi. Dia tak membawa apa-apa. Cuma surat. Dia benar-benar pergi. Andi terduduk. Bu, kita keterlaluan. Kita bikin dia merasa bukan siapa-siapa, katanya lirih. Bu Warni tak menjawab. Tangannya bergetar menggenggam gelas teh. Ia memandang keluar jendela dengan mata yang mulai basah. Kita hina dia, Andi, kita permainkan dia hanya karena dia bule. Kita anggap dia pura-pura muslim. Tapi dia yang paling jujur di antara kita semua. Di dalam pesawat yang melayang di atas langit Nusantara, Khadijah menatap keluar jendela. Awan putih tampak menghampar seperti lautan kapas. Ia mengusap kaca dengan jari telunjuk, seperti sedang menggambar sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Tak ada dendam di hatinya, hanya luka yang ia peluk dengan keikhlasan. Karena ia tahu, sebagian orang tidak akan pernah tahu caranya menghargai kebaikan sebelum kehilangan. Dan saat kehilangan itu datang, hanya penyesalan yang tersisa.